jadi spesialis bedah, saya akan memperagakan tentang pembidayaan. Ya, dalam blog muskuloskeletal ini ada berbagai macam bahasan atau prosedur yang diharapkan mahasiswa dapat melakukannya dengan baik. Yang pertama adalah mengenai pemeriksaan muskuloskeletal. Nah, kalau untuk pemeriksaan muskuloskeletal nanti saya akan membaginya dalam memeriksa ekstremitas bagian atas, kemudian panggul atau hip, kemudian ekstremitas bagian bawah. Kemudian selanjutnya ialah melakukan penata laksanaan fraktur, terutama tertutup ya, yaitu pemasangan bidai. Pemasangan bidainya saya bagi menjadi pemasangan bidai di ekstremitas atas dan pemasangan bidai di ekstremitas bawah. Demikian, kita langsung ke praktiknya. Ya, baiklah. Sekarang saya akan melakukan teknik pembidaian pada pasien yang mengalami fraktur atau patah tulang tertutup di ekstremitas bagian atas. Prinsipnya dalam pembidaian ialah selalu kita mengikat di antara dua sendi. Karena prinsipnya untuk pembidaian yang baik itu ialah supaya tidak terjadi mobilisasi yang berlebihan. Sehingga satu tujuannya ialah mengurangi nyeri. Yang kedua, tidak membuat fraktur menjadi lebih nyeri gitu ya, atau menjadi lebih parah. Dan yang ketiga, kita membuat pasien lebih nyaman, sehingga ketika kita akan merujuk untuk mendapatkan terapi definitif, pasien tidak akan jatuh ke keadaan yang lebih parah. Kemudian untuk menentukan bidai yang cocok, kita boleh ukur dulu. Misalnya untuk pada pasien ini dia mengalami patah tulang di ekstremitas atas bagian kanan. Ya, pertama kita nilai dulu. Ya, loop. Kalau loop yang kita lihat ialah apakah terdapat luka terbuka, ya, apakah terdapat perdarahan yang aktif. Yang ketiga, apakah terdapat benda asing yang masih menempel gitu ya, masih menancap, atau mungkin kotoran, tanah, atau mungkin batu. Ya. Yang ketiga, kita lihat apakah tulangnya sampai keluar atau enggak. Sebelumnya hal-hal tersebut harus sudah kita bersihkan, dalam arti kata perdarahannya diberhentikan, kotorannya disingkirkan, dan apabila ada luka terbukanya sudah kita jahit. Jahitnya jahit situasional. Nah, kemudian apabila looknya sudah clear dan kita lihat dari feel itu ialah kita melakukan pemeriksaan. Biasanya pada bagian yang mengalami deformitas, pasien akan merasa nyeri, ya. Dan kita melihat apakah terdapat krepitasi atau tidak. Walaupun memang yang saat ini pemeriksaan krepitasi pada pasien dengan fraktur itu tidak disarankan karena akan menimbulkan nyeri. Ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya ialah movement. Kita akan meminta pasien untuk melakukan pergerakan. Ya. Cara memintanya ialah seperti ini. Pertama kita perkenalkan diri dulu. Ya. Pak, selamat siang. Saya Dr. Ardi. Ya, saya akan melakukan pertolongan pertama ini. Dari kelihatannya Bapak mengalami kecelakaan, Pak? Iya. Iya. Terdapat adanya bengkak di pergelangan sebelah kanan. Ya. Bapak, saya boleh minta tolong Bapak jempolnya bisa diangkat? Susah? Bisa ya? Coba. Ah, ya. Oke. Coba. Ini. Oke. Agak terganggu kelihatannya, sakit ya Pak? Iya. Jadi pada pasien ini movementnya terbatas karena nyeri. Ya. Ini masih kerasa Pak? Masih ya.
Oke. Dan kita perlu melihat apakah terdapat tanda-tanda compartment syndrome. Ya. Pada pasien ini tidak ada tanda-tanda compartment syndrome. Tanda-tandanya antara lain dari pain, pulseless, puffiness, parese, kemudian adanya fungsio lesa atau misalnya gangguan gerak. Nah, setelah kita memeriksa, kita pilih bidan yang sesuai. Sesuai prinsip, untuk pembidaian kita selalu meletakkan bidainya melalui dari 2 sendi. Ya, maaf Pak ya. Oke, kita ukur dulu. Sip. Ya, ditaruh aja Pak. Nah, dengan gentle. Ya, jadi bidai ini yang cocok. Kemudian ada lagi tipsnya, sebelum kita memasang bidainya, kita boleh menaruh dulu elastik perban di bawahnya supaya memudahkan kita saat melakukan pembebatan. Ya. Tujuannya ini supaya kita menghindari gesekan terlalu berlebihan antara bidai dan kulit. Apa ya? Ya. Saya pilih bidai yang ini. Maaf, saya kasih saya. Ini. Nah, kita taruh bidai di bagian posterior dari ekstremitas yang akan kita pasang. Dan pada pasien ini 2 sendi sudah tertutupi dari bidainya. Kemudian untuk bagian ventral sama. Begitu. Nah, pastikan ketika kita memasang tidak terlalu ketat. Tujuan kita menggunakan elastik ini supaya posisinya terfiksir dengan baik. Apa ya? Terlalu kencang nggak Pak? Cukup? Tidak terlalu kencang ya? Jangan lupa untuk mengkonfirmasi kepada pasien supaya pembatan kita ini tidak terlalu kencang.
Setelah terpasang, jangan lupa kita harus mengecek kembali dari fungsi vaskular dan nervus dari distal bagian yang fraktur. Ya. Kita tidak mengharapkan adanya terjadinya compartment syndrome. Ya. Pak, maaf saya periksa dulu. Ini kerasa? Kerasa. Sebelah sini? Kerasa ya. Oke. Kemudian kita cek dari capillary refill time. Ya. Oke, capillary refill time-nya kurang dari 2 menit. Jarinya belum digerakkan sedikit, Pak. Masih bisa bergerak ya. Baik. Apabila tanda-tanda compartment sudah kita singkirkan, berarti eratnya dari beban ini sudah dinilai cukup. Kemudian kita lakukan fiksasi. Bapak bisa duduk, Pak. Nah, kita sebisa mungkin untuk mempertahankan posisinya supaya tetap lurus, ya, dan menghindari traksi yang menghindari mobilisasi yang berlebihan. Kemudian untuk menghindari gerakan dari siku yang tidak diharapkan dan menambah nyeri pada pasien, kita melakukan pemasangan arm sling. Ya. Nah, arm sling ini bisa bentukan pabrik seperti ini atau mungkin menggunakan mitela. Kurang lebih seperti ini. Setelah dipasang ini, pembidaan pada tangan selesai. Ya. Kemudian untuk sesi yang kedua, saya akan melakukan pembidaan atau melakukan fiksasi eksternal pada pasien yang mengalami patah tulang di ekstremitas bagian bawah. Pada pasien ini patah tulangnya diriwayatkan di tulang kruris. Ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah sama seperti penilaian patah tulang pada umumnya. Setelah primary survey-nya sudah clear, ya, yaitu airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure-nya. Nah, kita lihat status lokalisnya. Pada status lokalis pasien dengan fraktur tertutup pada tulang kruris, yang pertama adalah loop. Untuk loop yang kita lihat apakah terdapat luka terbuka, apakah terdapat deformitas, apakah terdapat perdarahan yang aktif, atau mungkin adanya hematum yang makin lama semakin membesar. Ya, karena hal-hal tersebut ialah suatu kegawat daruratan yang mesti dilaksanakan lebih dahulu. Apabila ada luka terbuka, kita sebaiknya jahit situasi, ya. Setelah dibersihkan terlebih dahulu, ya. Kemudian pasien diberi analgetik intravena, kemudian feel kita periksa gravitasi, dan movement kita periksa tentang bagaimana kakinya masih bisa bergerak atau tidak, ya. Sebelum dilakukan pembidayaan, kita akan melakukan kita harus memastikan posisinya dalam keadaan yang sejajar. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya jaringan tulang tersebut tidak merusak jaringan lunak di sekitarnya. Ya, banyak metodenya untuk melakukan
untuk supaya tulangnya lurus gitu ya, kita akan melakukan traksi terlebih dahulu. Nah, misalnya kakinya seperti ini, maaf Pak ya, saya periksa dulu ya Pak ya. Nah, setelah pasien dalam keadaan kakinya sudah lurus, ya, baru kita pertahankan posisinya terjaga seperti ini. Ya. Prinsip pembidayaan sama, yaitu melewati dua sendi dan tidak boleh terlalu ketat. Ya. Karena apabila terlalu ketat akan menimbulkan compartment syndrome yang iatrogenik. Dalam arti kata, compartment syndrome tersebut terjadi karena pembebatan yang terlalu berlebihan. Untuk ekstremitas bawah, bidah yang kita pakai yang panjang seperti ini. Nah, di laboratorium Skills Lab ini kita sudah menggunakan bidah yang dilapisi oleh bantalan. Ya, memang idealnya seperti ini supaya menghindari gesekan dengan kulit dari pasiennya. Namun apabila dokter-dokter sekalian tidak punya, bisa menggunakan yang ada, boleh papan, boleh kardus yang dilipat gitu ya. Kemudian tapi bagian ujung-ujungnya diberi bantalan, ya, diberi busa seperti ini. Ya, kita ukur, maaf Pak, tangannya boleh taruh. Nah, ya, kita akan menggunakan 3 buah papan untuk memasang bidai. Prinsip yang perlu diperhatikan lagi ialah kita harus gentle dalam memobilisasi dari fraktur tersebut. Ini sudah kita luruskan gitu posisinya, ya. Sebisa mungkin kita tidak boleh menggesernya lagi, ya. Jadi saya perlu bantuan dari asisten. Nah, Bapak boleh diangkat Pak dari sini dan sini secara gentle. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita taruh di posterior dari tungkang. Boleh Pak, putar lagi. Nah, ya. Kemudian kita pasang sisinya lagi, sisi samping sebelah sini dan di sebelah sini. Nah. Mungkinnya boleh saya coba. Ya. Jadi prinsipnya adalah bidai tersebut harus melingkupi dari 2 sendi. Pertama adalah sendi engkel sini, kemudian sendi lutut. Karena pada pasien ini frakturnya ada fraktur di kruris. Ya. Oke, untuk melakukan pembalutan, kita menggunakan elastik perban yang ukurannya besar, ya, yang 10 inci. Beda kalau misalnya akan melakukan pembalutan di ekstremitas atas, kita menggunakan pembalutan elastik yang ukurannya ini 6 inci. Ya. Nah. Setelah dipastikan aman, baru kita lakukan pemasangan elastik. Kita mulai dari sendinya. Sambil terus tetap ditraksi. Tujuannya ialah supaya posisinya tidak bergeser.
Setelah dilakukan pembalutan, kita harus periksa distal dari fraktur tersebut, ya. Apakah terdapat tanda-tanda kompakmen atau tidak? Pak, terlalu kenceng atau enggak? Cukup, ya, oke. Ini kerasa? Terasa, ya. Kemudian kita cek dari review time, kurang dari 2 detik, oke. Arteri dorsalis pedis masih teraba, berarti pembidayaan ini sudah cukup, ya. Kemudian untuk mobilisasi pasien menggunakan brakat atau mungkin menggunakan long spine board.